THR itu bikin semua rakyat terbebani. Di Indonesia itu memang diusulkannya itu memang sama PKI. Banyak orang yang secara praktikal ateis, tapi terhadap THR dia langsung beragama. Kenapa banyak orang itu lebih memilih untuk biar dia nggak dianggap pelit dibandingkan dia takut untuk ATM dia nol? Itulah orang-orang yang diketahui sama iblis. Nggak belajar dari gue nih, merasa kaya, tiba-tiba terjungkir kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Cerita Masyarakat Spesial Ramadan. Gak kerasa sebentar lagi Lebaran, dan bukan hanya Lebaran itu tentang baju baru aja, tapi ada satu hal yang paling kalian tunggu-tunggukan, adalah THR sudah masuk ke rekening Anda. Tapi kenapa ya, kalau THR cair itu bukannya malah kita masukin ke daftar tabungan kita, tapi malah kita konsumtif gitu, membeli daftar yang memang belum lunas. Nah itu kita akan bahas. Tentunya Wanda nggak sendiri, masih bersama Pak Guru dan juga Kak Riza. Selamat datang kembali. Oke, kita masih membahas tentang fenomena nih Pak Guru dan juga Kak Riza. Tentang THR, tunjangan hari raya. Apalagi ini kan Kak Riza sebagai seorang pengusaha ya Kak Riza. Nah, lagi sedih. Ini kita akan bahas dan kita akan mendengarkan bagaimana keresahan-keresahannya juga ya, terutama Pak Guru juga nih gitu. Nah, kenapa kalau THR masuk ke rekening kita ada notifikasi, itu tuh orang tuh bukannya malah mikir kebanyakan, oh ini gue harus tabung nih. Tapi malah kayak, ya udah konsumtif, beli-beli apa yang pengen dibeli. Karena nganggapnya ini adalah uang kaget gitu. Coba mungkin dari Pak Guru dulu. THR itu gak bikin kita konsumtif. Oke. THR itu bikin semua rakyat terbebani. Jadi, iya semuanya. Nah, misal Akang sebagai pengusaha, mikir gimana caranya supaya bayar THR buat karyawan. Si karyawan itu setelah mendapatkannya, dia mikir nanti harus dibagi kepada anak dari bibi ke-13 yang ada di sini terus nanti mudik dan sebagainya. Orang yang mudik itu bisa habis lebih banyak untuk bayar THR ke bocil-bocil tidak dikenal daripada ongkos pulang pergi. Itu kan benar. Nah, nanti si bocil-bocil itu, baru si bocil-bocil itu juga baru beli mainan misalkan. Nah, yang konsumsi itu si bayi ini, si bocil-bocil ini. Tapi ke penjual beli mainan gitu. Nah, si yang punya dagangan mainan itu juga dia harus bayar lagi ke karyawan THR. Pengusaha juga. Jadi muter semuanya tuh terbebani. Jadi jangan nganggap bahwa orang yang dapat THR itu senang dan kemudian konsumtif. Seringkali mereka juga terbebani dan banyak di antara masyarakat kita yang pengeluaran untuk ngasih ke orang di hari Lebaran lebih banyak daripada THR yang mereka terima. Benar. Gitu kan? Yeah. Nah, jadi ini sebenarnya adalah kalau disebut saido itu benar. Ini tuh sebenarnya adalah saido sudo gitu. Sudo pendapatan gitu. Kita tuh gak dapat apa-apa. Sekali gak dapat apa-apa. Sudo income. Kita tuh gak dapat apa-apa. Betul. Pertama, sebenarnya kalau di perusahaan itu sebenarnya adalah uang yang selama ini ditahan dari kita, itu kan betul ya, THR itu. Dan kedua, setelah kita mendapatkannya, yakinkan itu cuman lewat. Dan kadang-kadang seringkali kita tuh nangis karena nanti beli amplopnya, beli uang barunya, dipotong 2.000 tuh jadi uang baru buat beli angpaunya dan sebagainya, dan seterusnya untuk dibagi-bagi. Jadi akhirnya itu tuh THR itu kita hampir sama sekali tidak mendapatkan, plus di hari Lebaran kita harus jalan-jalan ke kebun binatang. Iya, bayarin keluarga. Jalan-jalan ke dunia fantasi, bayarin keluarga, traktir ini itu dan lain sebagainya. Jadi ini adalah THR itu adalah tekor hari raya. Ya, bukan tunjangan ya, bukan tunjangan, tekor hari raya. Karena kebiasaan kita lah yang membuatnya demikian. Dalam Islam tuh gak ada tradisi THR, gak ada tradisi angpau. Bahkan waktu saya kecil, saya tuh gak pernah dengar cerita soal angpau itu dan gak pernah dikasih. Saya cuman saya dikasih itu uang ini nih. Karena puasa itu tamat biasanya.
dikasih uang buat beli mainan. Nah, tapi itu bentuknya bukan THR. Maksudnya kalau ada kerabat datang yang nggak ngasih juga, ya biasa-biasa aja silaturahim gitu. Saya nggak tahu sejak kapan tradisi masyarakat Chinese itu pindah ke masyarakat Indonesia, hari Imleknya dipindah ke hari Lebaran. Iya juga, benar-benar. Memang jadinya terbebani ya. Semua pihak sebenarnya ada THR ini terbebani. Benar-benar. Oke. Dari Kak Riza gimana nih pandangannya Kak Riza? Udah ketawa duluan ini gimana? Pertama banyak ternyata ini ada pertama. Yang harus saya sampaikan sama masyarakat Indonesia bahwa UMKM itu baru keluar, sebuah usaha baru keluar dari kategori UMKM itu jika pendapatannya omsetnya di atas 50 miliar. Okay. Baru dia keluar dari kategori UMKM. 0 sampai 50 miliar itu UMKM. Jangan dituduh kaya dulu nih. Kan itu. Banyak orang kita buka lapangan kerja, aduh. Yang kedua, dalam perspektif pengusaha, THR itu bukan ini, dia kewajiban undang-undang. Dia kewajiban Undang-Undang 13 2003 tentang ketenagakerjaan, Junto Peraturan Terakhir Ciptaker gitu. Jadi kalau kami tidak bayar THR, kami dapat sanksi gitu maksudnya. Iya, dan itu yang orang. Nah, masalahnya kan kemudian adalah ternyata THR ini tidak menjadi pelegitimasi atas keberagaman seseorang. Banyak orang yang secara praktikal ateis tapi terhadap THR dia langsung beragama. Makanya di Indonesia itu tidak ada orang yang betul-betul ateis dan mau menghapuskan kolom agamanya, nggak ada. Mereka butuh karena ada jaminan THR di undang-undang. Tapi saya jadi pengusaha juga akhirnya berpikir, apakah nanti saya harus buat kebijakan ya bahwa jumlah diferensiasi beragama di kantor saya jangan lebih dari 2 agama deh. Gitu. Bayangkan kalau saya terima semua umat beragama. 6 kan gitu. 6 kali awak bayar THR. Atau harusnya kalau mau terima THR buktikan Anda beragama misalkan. Tapi ada yang jadi menjadikan itu strategi bahwa terhadap dia sebagai penerima THR itu langsung beragama, tapi ketika pulang mudik ponakan-ponakannya tiba-tiba jadi Marxis. Agama itu candu. Oh, udah kayak gitu. Tiba-tiba Marxis ya, si paling Marxis nih. Jadi ke atasnya, ke bosnya dia, wah Pak saya ini Pak butuh THR Pak dan segala macam karena kewajiban kan beragama dia, tapi ke bawah dia Marxis Pak. Tapi THR kan tradisi Marxis. Iya, tunjangan dan itu kan tradisi sosialis sebenarnya. Tapi dia ambil part Marxisnya itu di bagian agama itu candu, itu aja. Oh jadi part itu saja. Marxis dan beragama disesuaikan dengan kepentingan. Jadi Marxis pragmatis ini, sosialisme pragmatis. Iya, aku jadi penasaran sebenarnya. Apa emang tadi dari Pak Guru yang bilang ya kalau ini tuh tradisi orang Cina yang pindah atau kayak gimana? Nah ini tuh sebenarnya awalnya THR ini tuh prosesnya seperti apa dan memang sejarah yang benar-benar sejarah adanya THR ini tuh dari mana gitu? Ya kalau dalam tradisi di Indonesia ya. Sebenarnya THR itu bukan THR. Jadi kalau di Indonesia itu memang diusulkannya itu memang sama PKI. Ya, sama Partai Komunis diusulkan. Jadi dulu tuh ada PNS tuh dikasih tunjangan. Terus kata PKI, kok cuman PNS, semua dong kasih. Nah gitu. Jadi ini, nah kenapa? Iya karena urusan tunjangan, urusan subsidi, urusan yang semacam itu tuh orang-orang kiri semua. Orang kiri semua karena mereka tuh pro terhadap kesejahteraan kaum buruh dan petani. Nah si buruh itu harus dikasih, makanya ada THR begitu. Nah dan kemudian sama kaum kapitalis juga dipikirin gimana supaya ngasih THR ini. Makanya sebenarnya THR itu adalah gaji kita per bulan 35.000, tapi yang dikasih 30.000, yang 5.000 ditabung nanti dikasihnya pas THR belakangan gitu. Jadi sebenarnya begitu. Ada strategi begitu. Iya, jadi sebenarnya THR itu adalah gaji yang tertunda sebenarnya. Ditabungin. Ditabung. Gitu. Nah, sebenarnya untuk mengakali jadi ini adalah pertempuran antara ide kapitalis dan komunis, gimana caranya agar diterima sama masyarakat. Orang-orang komunis cari muka dengan bikin THR, orang kapitalis mikir gimana caranya supaya pengusaha nggak marah-marah, ya bikin peraturan yang setengah-setengah kayak gitu itu. Dan setengah kebiasaan untuk memunafiki pendapatan dan pemasukan kita juga sebenarnya sampai ke anak-anak kita. Dulu waktu anak-anak kita dikasih angpau atau dikasih uang itu,
adalah iming-iming untuk yang puasanya penuh. Iya, full. Kalau nggak kamu batal. nanti hari kemenangan dikasih hadiah baju baru, mainan baru, uang baru, ya yang kayak gitu. Nah, tapi sekarang itu tuh dijadikan sebagai alat silaturahim. Orang dari jauh ketemu, ini kerabat jauh, ngasih. Iya, gitu salam kan. tempel ada ininya nih, Iya. ada uangnya di situ. Jadi kita kolektor amplop gitu kan. Padahal isinya 500 perak. Ya. Tapi ya itu. Jadi ini ada perubahan tradisi yang saya pikir sih ini tuh jelek. Saya mohon maaf ya untuk semua. Tapi saya pikir tuh ini jelek karena ini tuh memberikan kepada kita perasaan secara psikologis bahwa kita mendapatkan uang. Padahal pada hakikatnya kita tuh kehilangan banyak uang. Pada dasarnya kita tuh akan dipaksa untuk berlibur ke tempat yang tidak terlalu kita suka. Kita tuh dipaksa untuk bertemu dengan orang-orang yang kita tuh tidak terlalu suka. Kita harus memberi kepada orang-orang yang tidak terlalu kita kenal. Tapi itu semuanya menjadi seremonial, menjadi formal, menjadi ditekankan bahwa ini adalah bagian dari tradisi. Ini bukan tradisi saya pikir, karena ini bahkan belum lintas generasi. Generasi ayah saya tidak punya kebiasaan ini, dan karena itu sebenarnya bukan tradisi, tapi ya kita, di banyak episode sebelum-sebelumnya kita sering menekankan bahwa bulan puasa itu adalah bulan di mana kita tuh bermunafik ria gitu. Mencoba menikmati identitas-identitas palsu, penghasilan-penghasilan palsu, pengeluaran-pengeluaran palsu demi seremonial, dan agar kita tuh setidaknya masih diaku sebagai anggota keluarga gitu. Yang sebenarnya anggota keluarga juga nggak spesial amat gitu. Iya, oke. Nah, tadi berarti kan kalau THR ini menjadi sebuah tekanan, ya. Tapi kenapa banyak orang itu lebih memilih untuk biar dia nggak dianggap pelit dibandingkan dia takut untuk ATM dia nol? Coba deh Kak Riza, gimana nih? Nah, itulah orang-orang yang diketahui sama iblis. Iya. Nggak belajar dari gue nih, merasa kaya tiba-tiba terjungkir kan gitu. Kan sudah diceritakan dari dosa pertama nih. Lu kalau merasa lebih dari orang lain, tergelincir pasti ke bawah. Tergelincir sendiri kan? Yeah. Sebenarnya itu adalah ketakutan yang tidak berdasar. Saya justru, inilah bedanya kita dengan pengusaha-pengusaha yang benar-benar besar ya. Yang mereka gede usahanya karena kecerdasan finansial. Bukan karena bangun usaha, karena mau dikatakan si paling owner nih. Kan gitu kan, banyak orang baru bangun kafe, terus tiba-tiba cicil mobil. Terus di bulan pertama bangun kafe gitu. Karena harus naik mobil. Nah, pada persoalan perspektif ini, di sini kita bedanya dengan orang-orang kaya. Mereka itu orang yang rela atau fair mengatakan saldo saya nol. Memang saya tidak punya duit. Tapi kalau kita kan enggak. Kita tuh malu dikatakan tidak punya duit. Itulah kenapa setiap ASN di Indonesia, ketika dia jadi ASN, langsung gak ada SK. Keluarin cicilan mobil. Jadi ini persoalan gengsi. Dan gengsi itu dosa pertama penciptaan loh. Kenapa iblis tidak mau sujud di depan Adam? Perintah Tuhan itu gengsi. Orang yang sejatinya memiliki tidak butuh validasi. Jadi yang butuh validasi itu yang gak memiliki. Berarti kita pakai THR itu sebenarnya untuk hubungan, atau buat gengsi, atau buat apa nih sebenarnya? Kalau saya begini cara jawabnya. Yang orang tidak pahami dengan THR itu, kenapa timbul pseudo income itu, dia menganggap bahwa ini tidak ada hubungan dengan kinerja. Padahal dalam kacamata undang-undang, dalam kacamata hukum, antara THR dengan kompensasi akhir tahun itu sama-sama kewajiban undang-undang. Levelnya sama. Jadi harusnya dianggap sebagai haknya dia sebagai pekerja, bukan yang datang karena dia beragama dan bonus dan segala macam, bukan. Jadi dia sama dengan bonus akhir tahun, sama dengan tunjangan perumahan dan tunjangan kesehatan, bahkan setara dengan BPJS karena diatur dalam undang-undang yang sama. Iya. Kalau setara dengan BPJS nanti ada efisiensi buat MBG. Oh enggak, tapi persoalannya dia diatur sama regulator. Kalau BPJS diatur sama regulator, ini tidak. Gitu. Tapi kecuali kalau misalnya dia guru-guru, kan MBG di sekolah ada hubungannya mungkin substansinya. Oke, kan Kak Riza sebagai seorang pengusaha juga nih, banyak juga sebenarnya pengusaha-pengusaha yang mengeluh kalau dia ini harus memberikan THR bukan buat karyawannya doang, tapi buat ormas. Aduh. Nah, saya minta maaf ya kepada teman-teman ormas. Kalian itu organisasi kemasyarakatan, M-nya itu masyarakat, bukan maruk, kan gitu. Bukan maruk ya, karena begini, kalian harus berkontribusi lah.
Yang dimaksud dengan tunjangan itu begini, tunjangan itu adalah sesuatu yang diberikan kepada kelas pekerja. Jadi kenapa kata Pak Guru tadi bahwa tunjangan ini adalah produk dari sistem sosialisme? Karena sistem sosialisme itu kan adalah sistem yang mencoba meretas atau melakukan pembalikan terhadap teori kapitalis. Teori kapitalis itu apa? Teori ekonomi yang mencoba mengambil keuntungan dari surplus nilai terhadap sesuatu. Bagaimana surplus nilai itu begini? Logika kapitalis itu begini. Kalau hasil kerjamu misalnya per bulan 5 juta rupiah, dia harus gaji kamu di bawah itu. Iya. Dan tetap mengupgrade kinerja kamu, kalau bisa minimal 5 juta, kalau bisa lu menghasilkan 10 juta. Tapi lu dengan digaji 5 juta, 3 juta. Alasannya kapitalis adalah karena kalau misalnya nol dan sama, perusahaan tidak jalan dong. Mau beli perusahaan pakai apa? Karena ada kos-kos yang harus dilihat perusahaan sebagai sebuah entitas tertentu. Makanya titik temunya adalah ada tunjangan. Ada subsidi, ada tunjangan. Supaya tidak terlalu jauh. Nah itu ketika diterapkan di masyarakat, supaya orang miskin tidak terlalu jauh posisi tawarnya dengan kelas menengah. Betul. Jadi itulah fungsinya subsidi. Nah masalahnya adalah pada persoalan subsidi atau tunjangan hari raya ini adalah persoalan antara kelas borjuis dengan proletar. Tidak ada ormas di sini. Tidak ada ormas. Marx tidak pernah memperhatikan bahwa itu bisa diberikan kepada ormas. Ormas ini kelas apa gitu ormas? Lucunya itu mereka meminta tunjangan hari raya, tapi tidak pernah mendefinisikan mereka hari raya apa. Ormas itu bukan pekerja, bukan proletar juga berarti kan? Dia sebenarnya ini pseudo kelas sosial, pseudo struktur sosial. Dia apa ya ini ya ormas ya? Sebenarnya padahal ormas itu bagus loh fungsinya. Ormas itu fungsinya bagus, membantu. Ormas berdasarkan undang-undang organisasi kemasyarakatan itu fungsinya bagus. Tapi kemudian ketika turun dalam pergeseran makna di masyarakat, muncullah definisi praktikalnya. Iya, yang jadi ke arah negatif jadi stigma. Iya, maju tak gentar membela perbatasan minimarket apa gitu. Pokoknya gitu-gitu lah gitu. Jadi cepat senyap lenyap apa sih? Gimana Pak Guru? Jadi gini, ormas itu sebenarnya tuh baik. Bahkan Indonesia merdeka tuh gara-gara ormas. Budi Utomo tuh ormas, Sarekat Islam tuh ormas. Jadi maksudnya organisasi yang dibangun oleh masyarakat. Jadi karena ormas itu, jadi gini, di dalam tata negara itu bikin organisasi-organisasi. Nah, tapi seringkali organisasi-organisasi itu memang sesuai dengan kepentingan elit atau sesuai dengan program-program pemerintah. Nah, sedangkan rakyat di sini juga mereka tuh punya program, punya keinginan, punya kehendak untuk mengajukan gagasan, ingin berbuat tentang sesuatu dan sebagainya, maka mereka itu kemudian diizinkan untuk bikin ormas, organisasi masyarakat. Beda sama organisasi negara. Nah, organisasi masyarakat ini tujuannya apa? Masyarakat itu memiliki keinginan tertentu yang harus dijalankan. Makanya muncullah ormas. Nah gitu, jadi ada Budi Utomo dan lain sebagainya itu adalah ormas. Nah sedangkan ormas-ormas yang ada di Indonesia belakangan itu lebih buruk lagi sebenarnya. Karena kadang-kadang dia memang benar-benar berasal dari masyarakat, tetapi ketika didaftarkan kepada negara, maka kalangan elit itu akan mengambil alihnya untuk kepentingan kampanye misalkan. Begitu. Atau itu sebenarnya adalah organisasi pemerintah atau organisasi elit, tetapi dia tuh harus mengatasnamakan masyarakat untuk itu. Nah, jadi misalkan, boleh sebut nggak sih? Boleh ya, misalkan FPI. Nah, FPI itu ormas. Ormas harusnya dibentuk sama masyarakat, tapi ini sejatinya adalah dibentuk sama elit-elit tentara untuk mengamankan. Nah, tapi nanti mengatasnamakan siapa nih yang bisa nih ya. Ini ada pendekar-pendekar dari Banten, kalangan-kalangan Islami, Pak Habib Rizik apa dan sebagainya, dikasih nama Pam Swakarsa. Kemudian Pam Swakarsa bubar, gantilah jadi banyak gitu, tapi salah satunya itu jadi FPI gitu misalkan. Gitu ya. Nah, itu sebenarnya adalah representasi dari keinginan elit
tentara untuk tapi mengatasnamakan masyarakat. Begitu. Atau misalkan ada lagi yang pemuda Pancasila gitu. Pemuda Pancasila itu bukan representasi dari rakyat, tapi elit-elit politik pada waktu itu dan tentara berpikir gimana caranya mengatasi kaum komunis yang jahat-jahat ini gitu kan, itu Red Scare-nya itu begitu. Nah, jadi pemuda-pemuda tanggung, kemudian preman-preman, jawara-jawara dikumpulkan, kemudian dididik oleh tentara agar mereka menjadi orang yang baik dan bisa berguna serta bisa memerangi PKI. Nah, dalam hal ini pemuda Pancasila itu juga sebenarnya adalah bukan representasi dari rakyat, tapi dari elit. Nah, dan sebagainya. Nah, sayangnya masalah utamanya itu adalah karena mereka itu sebenarnya dibuatnya sama kalangan elit tapi mengatasnamakan rakyat, duitnya tuh gak jelas dari mana. Kalau dari elit, kan ini ngakunya harus dari rakyat. Iya. Kalau dari rakyat, lah kan berarti selama ini kita gak dapat duit dong dari atas. Nah ini bingung, akhirnya si ormas-ormas itu tuh, saya dapat duitnya untuk bisa mengoperasionalkan gerakan kami itu dari mana? Akhirnya terpaksa cari ongkos-ongkos lain, THR. Jadi mereka yang bukan pegawai, bukan pekerja, terpaksa dalam tanda kutip ya, terpaksa harus mendapatkan uang untuk bisa menjalankan organisasi dengan cara apapun. Nah, salah satunya adalah dengan minta ke perusahaannya Akang. Udah dapat berapa proposal sejauh ini? Udah dapat berapa proposal, Kak? Itu makanya saya enggak pernah di kantor itu kalau H-7 Lebaran. Oh gitu. Jadi biar kembali lagi pegawai nanti yang bayarnya itu. Iya. Alasan pegawai kan bosnya enggak ada gitu. Oke. Nah, ini daripada gelisah nih sebenarnya bagaimana si THR ini harusnya. Nah, cara apa yang sebenarnya kita tuh harus bisa menyikapi THR ini agar bisa benar-benar menjadi berkah gitu. Jadi nggak menjadi beban moral yang apalagi cuma lewat rekening aja gitu. Gimana Pak Guru? Pertama, THR tidak ada kaitan apapun dengan moral. Oke. Jadi orang yang tidak bayar THR bukan berarti tidak bermoral. Begitu. Tapi ini adalah tanggung jawab undang-undang seperti yang tadi dijelaskan itu. Jadi ini jangan kaitkan dengan agama, jangan kaitkan dulu dengan moral, tapi ini kaitkan dengan undang-undang. Nah, undang-undang itu memang harus dibayarkan kalau ada orang yang bekerja. Jadi ormas tidak termasuk bekerja di pabrik itu yang nggak usah minta THR di pabrik itu. Ya, yang bekerja itu. Nah, kemudian karena THR ini adalah seperti yang tadi dijelaskan kompromi antara ide-ide kapitalis yang pengen dapat duit dengan ide-ide komunis yang pengen pemerataan, sebenarnya mekanismenya juga sudah ada, yaitu biasanya perusahaan-perusahaan itu menyisihkan sedikit gajinya itu tanpa diketahui dan tanpa ada catatan resminya. Jadi kita sebenarnya sanggup menggaji itu 35.000 tapi kita kasihnya 30.000 dan semuanya udah deal. Nah, yang 5.000 ini itu akan dibagikan, diakumulasikan di akhir untuk ini. Jadi THR nah, itu. Jadi THR itu begitu. Jadi sama sekali ya mohon jangan dikaitkan dengan moral. Jadi kalau tidak bagi THR bukan berarti tidak bermoral, bukan berarti tidak pelit gitu. Dan jangan dulu dikaitkan dengan agama. Tapi masalah dikaitkan dengan agama ini juga agak problematik sebenarnya. Karena THR itu kan tunjangan hari raya ya. Tahun 2030 itu setahun kita 2 kali Idul Fitri. Mati kan. Berarti ada 2 kali THR dalam 1 tahun. Nah itu kan maksudnya harus dikaitkan dengan dikaitkan dengan agama tuh karena memang itu. Tapi intinya itu agama sendiri, dalam agama Islam sendiri atau agama apapun sebenarnya itu tidak ada istilah untuk THR. Gua ganti kalender saya tuh. Iya. Oh ya kalender Hindu aja saya. Nah, sekarang ada 2030-nya. Kan? Iya. Kalender Hindu kan langsung 4.000 sekarang nih. Kalender itu aja saya pakai saya. Jadi THR nanti itu dibagikan di bulan Januari dan di bulan Desember. Mantap. Awal dan akhir nih. Iya. Gimana Kariza menurut Kariza nih? Ayo. Apalagi buat menghadapi 2030 ini. Saya sebagai pengusaha sih cuman bisa kasih tips and trick, jangan sampai diferensiasi beragama itu. Kita harus plural juga, jangan sampai homogen agamanya, tapi jangan sampai lebih dari 2. Oh gitu. Ya. Wah, ini tidak manusiawi. Yang tidak manusiawi itu uangnya. Uang enggak punya saudara, enggak punya atasan juga dia. Dia kalau mau pergi aja gitu. Yang kedua sebenarnya itu adalah jangan menciptakan mindset bahwa jadi kan ada mindset orang Indonesia begini. Ini mindset orang Indonesia ya, konyol ya. Kalau kita berteman sama seseorang, kalau kita punya hubungan kekerabatan sama seseorang, seolah kita berhak atas harta dan hasil kerjanya. Iya. Ada tuh mindset seperti itu. Ya itu mentalitas
kawanan itu. Iya, saya nggak tahu ini orang-orang ini referensinya dari mana. Di agama juga tidak ada. Makanya dia merasa paling berhak tuh, merasa paling berhak. Kalau ini nak juga keluargamu. Iya, tapi kan kita nggak akrab gitu. Nepotisme dari situ kan? Kan kita nggak akrab gitu. Iya, tapi dia keluargamu dari ini dan segala macam. Iya, kakek dan nenekku akrab, tapi sayanya nggak akrab nih gitu. Iya. Masa kalau misalnya Adam dan Hawa akrab, terus tiba-tiba gua harus bersaudara dengan seluruh manusia di dunia ini? Iya. Kan nggak begitu juga konsepnya gitu. Iya. Tapi kan cara berpikir kita seperti itu secara kultural. Akhirnya kita merasa bahwa kita juga wajib memperhatikan kondisinya mereka, wajib mensubsidi mereka. Harusnya kita berpikir itu bahwa THR itu hasil kerja kita. Tunjangan kita itu hak kita dan orang tidak boleh mengambil untuk itu. Makanya kerangka yang paling baik untuk THR adalah jadikan THR sebagai sesuatu yang memang diamanahkan oleh undang-undang. Ini kewajiban dan hak secara undang-undang, hak hukum. Tapi harus ditambah dengan cara berpikir bahwa stop lah itu mindset bahwa kok berhak atas hasil kerjanya orang. Iya, sepakat. Itu stop itu mindset. Itu kemarin kan di Kalimantan ada kejadian yang viralin. Apa tuh? Iya, jadi ada seorang pejabat tinggi. Ya karena dia pejabat tinggi, datang saudaranya, Anda kan pejabat tinggi, saya juga mau jadi pejabat dong. Akhirnya jadi pejabat. Jadi satu keluarga pejabat semua. Ya karena gitu kan. Pikirannya itu karena dia pejabat, masa itu kerabat saya, itu saya kan jadi pejabat. Masa saya enggak datang ke sana. Saya juga mau jadi pejabat, dapat. Jadi beneran. Makanya kalau lihat di Kalimantan, di Sulawesi itu, Kalimantan Sulawesi itu. Sulawesi Selatan dong, sampai di Bone. Oh iya. Ya itu wilayah-wilayah di mana jabatan itu milik keluarga karena mindsetnya tuh bener kayak gitu tuh. Kalau saya kaya, dia cuman kerabat doang, maka dia berhak minta. Kalau saya pejabat, dia kerabat saya, maka dia juga berhak dapat jatah. Dan ini tuh coba cek ya. Ini tradisi di tentara, tradisi di PNS, tradisi di polisi dan sebagainya. Kalau saya polisi, anak saya tuh punya jatah. Iya. Karena mindsetnya itu, kalau bapaknya polisi masa anaknya enggak, ya harusnya ada jatah juga kayak gitu. Si paling berkontribusi terhadap bangsa kan. Makanya presiden kita si paling bapak bangsa nih. Aduh. Dia mau ganti atap rumah orang, dia mau ganti lah. Iya. Dianggap ini semua adalah halaman rumahnya dan kita semua anak-anak yang diberikan makan. Saya paternalistik ini kan gitu. Saya harap ya kalau mau ganti gentengnya ya dibiaya ya dibayar dong, jangan diuruh doang. Benar. Baik, terima kasih Pak Guru dan juga Kak Ini Riza. bulan puasa jadi makar gitu. Sebenarnya nggak makar sih. Iya. Makan bergizi gratis aja. Tutup aja. Pada akhirnya THR itu cuma sekedar alat. Jangan sampai kita menggunakan uang tambahan itu malah nanti habis sendiri dan malah nanti kita stres. Jadi pilihan teman-teman nanti mendapatkan THR itu mau dipakai buat apa? Investasi, nabung atau apapun. Itu tulis kolom komentar di bawah pendapat kalian gimana dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Makasih.